Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan dijelaskan mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3 kasus. Yang pertama adalah titiknya berada di dalam lingkaran. Yang kedua, titiknya berada pada lingkaran. Yang ketiga, titiknya di luar lingkaran. Kita lihat ilustrasi untuk kasus pertama, yaitu titik berada di dalam lingkaran. Misalnya kita mempunyai suatu lingkaran dengan titik pusat P, A, B, kita bisa tarik garis jari-jari yang berwarna merah itu adalah jari-jari. Kemudian kita mempunyai suatu titik di dalam lingkaran, misalnya titik A, X, Y, kita bisa tarik garis dari P ke A. Nah, secara geometris, kalian bisa melihat bahwa panjang dari P ke A akan lebih pendek atau lebih kecil daripada panjang jari-jarinya. Nah, sehingga secara matematis konsepnya seperti ini. Suatu titik dikatakan berada di dalam lingkaran jika jarak suatu titik terhadap pusat lingkaran lebih kecil dari jari-jari lingkaran. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat kurang dari R kuadrat. Kalau ruas kirinya kurang dari ruas kanan, maka titiknya berada di dalam lingkaran. Jika persamaan lingkarannya yang diketahui merupakan persamaan umum, maka kita bisa tuliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C kurang dari 0. Nah, berikutnya adalah yang kedua, titiknya berada pada lingkaran. Misalnya ada lingkaran lagi, pusatnya masih sama P, kita tarik garis jari-jari. Bedanya di sini titiknya ada pada lingkaran. Kemarin sudah dijelaskan ya bahwa lingkaran itu adalah pinggirannya ini. Yang berwarna biru itu merupakan lingkaran. Nah, kita beri nama titiknya, misalnya titik A, X, Y, dan kita hubungkan garis P ke A. Nah, secara geometris dapat dilihat bahwa panjang P ke A sama dengan panjang jari-jarinya. Sehingga secara matematis konsepnya, jika titik itu ada pada lingkaran, maka jarak titik terhadap pusat lingkaran sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ruas kiri sama dengan ruas kanan, ya. Jika persamaannya persamaan umum, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi ini dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka titiknya ada pada lingkaran. Nah, kasus yang terakhir adalah di luar lingkaran. Lingkarannya masih sama, lingkaran P. Kita tarik garis jari-jari, kemudian kita tentukan titik di luar lingkaran, kita beri nama titik A, lalu kita hubungkan garis P ke A. Kalian bisa lihat bahwa panjang P ke A itu lebih dari jari-jarinya. Sehingga dapat ditulis seperti ini. Ruas kirinya itu lebih besar daripada ruas kanan. Nah, seperti ini ya. Jadi mudah mengingatnya. Kalau di dalam lingkaran, maka tandanya kurang dari ya. Kalau pada lingkaran sama dengan, kalau di luar lingkaran lebih dari. Gitu. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tanpa menggambar pada bidang kartesius, tentukan posisi tiap titik berikut terhadap lingkaran yang disebutkan. Jadi titiknya ada 3, lingkarannya juga ada 3, biar bervariasi ya. Jadi ini lingkaran yang pusatnya 0,0, pusatnya A, B, dan juga persamaan umum lingkaran. Nah, kita akan menyelidiki satu persatu. Yang pertama adalah titik Q. Apakah titik Q-nya ada di dalam lingkaran, atau pada lingkaran, atau di luar lingkaran? Caranya adalah kita substitusikan dulu nilai X dan Y, sehingga nanti kita dapatkan nilai dari ruas Q
kiri. Kalau nilai dari ruas kanan kan sudah ada 9, 16, 0, ini kan sudah ada. Nah, kita mencari nilai dari ruas kirinya. Nah, sehingga disubstitusikan X-nya 0, Y-nya 3. 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat, titik-titik-titik 9. Titik-titik ini akan kita isi dengan sama dengan atau kurang dari atau lebih dari, tergantung nilai di ruas kiri. Nah, nilai di ruas kiri kalau kita hitung ternyata nilainya adalah 9. Nah, kita bandingkan 9 dengan 9, berarti tandanya adalah sama dengan. Nah, kalau tandanya sama dengan, maka disimpulkan bahwa titik Q berada pada lingkaran L. Seperti itu caranya. Nah, sekarang kita selidiki titik R. Caranya sama, kita tentukan dulu nilai dari ruas kiri. Karena ruas kanan sudah ada kan? Jadi X-nya 1, Y-nya negatif 1. Kita substitusikan 1 ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 1 dikurangi 5 kuadrat, titik-titik-titik 16. Nah, kita hitung ruas kirinya. 4 kuadrat 16 ya, ditambah negatif 6 kuadrat, 36. Berarti 16 ditambah 36 hasilnya adalah 52. Kita bandingkan dengan 16, ternyata 52 itu lebih dari 16. Sehingga disimpulkan bahwa titik R berada di luar lingkaran. Nah, untuk yang titik S, kita substitusikan X-nya 3, Y-nya 1. Nah, sehingga ruas kiri bisa kita hitung ini 9 ditambah 1, 10, dikurangi 24, dikurangi 2, dikurangi 8. Hasilnya adalah negatif 24 ya. Ini kan tadi yang depan ini nilainya 10, dikurangi 10, 0 ya. Tinggal sisanya ini, negatif 24. Kita bandingkan dengan 0, ternyata negatif 24 itu kurang dari 0, sehingga kesimpulannya titik S berada di dalam lingkaran. Sebentar nih, saya ralat dulu. Nah, ini ya, titik S berada di dalam lingkaran. Oke, soal berikutnya, tentukan nilai K jika diketahui titik A, K,12 terletak pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 169. Jadi ini sudah diketahui posisinya, titiknya ada pada lingkaran, tapi kita belum tahu nilai X-nya berapa. Nah, sehingga kita tuliskan, karena titiknya itu berada pada lingkaran, maka berlaku hubungan sama dengan. Sama dengan seperti ini. Nah, tinggal kita substitusikan K kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 169. K kuadrat ditambah 144 sama dengan 169. K kuadratnya 25. Berarti K-nya adalah plus minus 5. Sehingga nilai K yang memenuhi itu ada 2, bisa 5, bisa juga negatif 5. Nah, soal berikutnya, tentukan nilai A jika diketahui titik N 4,A terletak di luar lingkaran L, di luar lingkaran L. Nah, karena titiknya itu berada di luar lingkaran, maka berlaku hubungan lebih dari ya. Kita substitusikan nilai X-nya adalah 4, nilai Y-nya itu A. X-nya 4, nilai Y-nya A. Kita hitung yang ruas kiri, 16 kuadrat, 16 ditambah A kuadrat dikurangi 72, dikurangi 4A ditambah 35 lebih dari 0. Kalau dioperasikan, A kuadrat dikurangi 4A
dikurangi 21 lebih dari 0. Kita faktorkan, A dikurangi 7 dikali A ditambah 3 lebih dari 0. Nah, seperti ini. Jadi kita gunakan garis bilangan. Garis bilangannya adalah, ini nilai A-nya itu kan negatif 3 sama 7. Jadi ini di sini negatif 3, di sini 7. Dan ini titiknya itu bolong ya. Bolong itu untuk menandakan bahwa D itu lebih dari, tidak ada sama dengannya. Kalau lebih dari sama dengan itu di sininya terisi titiknya. Bulatannya terisi. Nah, kita uji misalnya nilainya itu yang ini ya, sebelah kirinya negatif 3. Misalnya kita ambil negatif 4. Negatif 4 dikurangi 7 itu kan nilainya negatif ya. Negatif, terus ini negatif 4 ditambah 3 itu nilainya juga negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif, sehingga di sini nilainya adalah positif. Nah, kemudian kita uji lagi, misalnya titik 0, 0 dikurangi 7, negatif, 0 ditambah 3 positif, negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Berikutnya adalah yang lebih dari 7. Yang lebih dari 7, misalnya 8, 8 dikurangi 1 itu positif, 8 ditambah 3 itu positif, positif dikali positif hasilnya positif. Nah, sehingga yang memenuhi lebih dari 0 itu kan artinya positif ya. Berarti adalah jika A-nya kurang dari negatif 3 atau A-nya lebih dari 7. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah sebuah radar ditempatkan pada koordinat 2,3 dan mampu mendeteksi hingga 50 km ke segala arah. Buatlah persamaan yang menggambarkan kemampuan deteksi radar. Kemudian, jika sebuah objek berada pada koordinat 40,20, dapatkah radar tersebut mendeteksinya? Nah, kita berikan ilustrasi seperti ini. Misalnya, radarnya itu ditempatkan di sini, koordinatnya 2,3, kemudian radar itu bisa mendeteksi 50 km ke segala arah. Berarti dapat disimpulkan ini ilustrasi lingkarannya seperti ini ya, pusatnya 2,3, jari-jarinya adalah 50. Nah, sehingga persamaan lingkarannya adalah X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 2500. Ini pakai persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Nah, kemudian ada objek yang koordinatnya 40,20. Apakah radar itu bisa mendeteksi? Nah, kita berarti mencari posisi titik terhadap radar tersebut. Kita substitusikan nilai X dan Y-nya untuk mendapatkan nilai dari ruas kiri. Nah, ruas kirinya ini berarti 40 dikurangi 2, 38 kuadrat ditambah 17 kuadrat. Nilainya adalah 1733, ternyata kurang dari 2500. Sehingga titik itu berada di dalam radius radarnya. Nah, sehingga kesimpulannya radar dapat mendeteksi titik tersebut. Demikian adalah penjelasan mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.